Dari raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Apple Incorporated yang baru saja secara resmi menjadi perusahaan pertama di dunia dengan valuasi mencapai 3 triliun dolar AS atau setara 40.083 triliun rupiah. Ya, dengan valuasi ini pula nilainya hampir mencapai 3 kali lipat dari produk domestik bruto Indonesia. Ini bukan angka yang main-main tentunya. Rekor valuasi tersebut dicetak Apple pada Senin waktu Amerika. Sepanjang 2021 lalu, saham Apple telah naik lebih dari 35%. Kenaikan tersebut ditopang oleh tingginya permintaan produk terbaru iPhone 13 dan juga model lama lainnya termasuk layanan berlangganan seperti Apple Music, Apple TV Plus maksud kami, iCloud hingga App Store. Sudah melonjak hampir 30%, menjadi lebih dari 83 miliar dolar AS pada kuartal ketiga. Perusahaan ini juga memiliki uang tunai sebesar 191 miliar dolar AS. Sebelumnya, valuasi pasar Apple pernah pertama kali melewati 1 triliun dolar AS pada Agustus 2018 dan memasuki nilai 2 triliun dolar AS pada Agustus 2020. Nah ini coba bayangin ya Anaka, karena memang kalau ini segede apa gitu ya perusahaan Apple sekarang, karena memang valuasinya itu juga bisa mencapai 3 kali lipat PDB suatu negara. Dan juga memang kalau kita perhatikan terus bertumbuh begitu ya tiap tahunnya dari valuasi ini. Iya Bram, dan pertumbuhan Apple ini termasuk yang cepat loh ya, karena belum lama ini, tepatnya di 2 Agustus 2018, valuasi Apple itu baru 1 triliun dolar Amerika begitu, dan sekarang sudah berkali-kali lipat. Jadi waktu itu nilainya kurang lebih setara dengan PDB Indonesia. Lalu harga saham Apple akhirnya naik terus dan mencapai valuasi 2 triliun dolar AS pada 19 Agustus 2020. Sampai akhirnya sekarang pecah rekor lagi, valuasi Apple tembus 3 triliun dolar AS. Wow, gila banget nih ya. Benar banget, mungkin Ana sudah mulai kepikiran begitu ya berganti ataupun ke produk-produk Apple? Belum, saya masih setia pada Samsung sih. Dan kalau kita perhatikan memang dari 2018 sampai 2022 awal, valuasi dari Apple juga sudah melesat 3 kali lipatnya PDB Indonesia begitu ya, nggak kebayang juga. Padahal 2020 dan juga 2021 ada pandemi yang banyak membuat harga saham di bursa global tentunya berjatuhan, tapi kayaknya nggak berlaku gitu ya karena ada di saham-saham Apple ini. Dan juga memang kalau fundamental bisnis udah berbicara, bukan main juga naik harga sahamnya. Iya betul sekali Bram, jadi bisa dibayangkan lah ya, ini yang diuntungkan adalah para pemegang saham yang sudah memiliki sahamnya dari awal-awal begitu. Kalau punya dari 2018, ini sudah 3 kali lipat valuasinya begitu. Wow, ini ya udah cuan banyak sekali. Kita harapkan buka kan seperti itu? Ya, kita tunggu saja apakah dapat menyamai Apple begitu ya. Dan juga memang kalau ini kita lihat juga ada emiten-emiten dari Indonesia juga punya valuasi yang kuat juga dengan ditopang fundamental bisnis yang juga kuat begitu, sehingga mampu membawa produk atau jasanya bisa terkenal ke seantero global. Dan juga memang kalau kita lihat nanti kan juga yang untung juga Indonesia juga begitu kan, Republik kita, kalau memang perusahaan-perusahaannya juga kinerjanya moncer di tanah air. Yang pasti yang untung adalah investor-investor domestik. Betul. Begitu ya. Oke, kita akan beralih ke informasi lainnya, yaitu dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berjanji akan memburu para pengemplang pajak dan juga mengganjar sanksi hingga 200%. Tax amnesty jilid 2 adalah opsi yang harus dipilih. Sri Mulyani mengklaim telah memiliki data para pengemplang pajak. Pasca tax amnesty jilid 1, DJP memiliki senjata ampuh untuk melacak para pengemplang, yakni Automatic Exchange of Information atau AEOI. Melalui kebijakan ini, Indonesia bisa bertukar data dengan negara lain untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, pemerintah memiliki senjata ampuh lainnya, yakni penyatuan NIK dan NPWP. Dalam hal ini, NIK akan digunakan sebagai identitas perpajakan, sehingga wajib pajak tak bisa lagi kabur. Memang kalau untuk pengemplang pajak nih Bram, ini tidak ada ampun begitu ya. Apalagi kalau Sri Mulyani sudah berbicara, ini sudah
nurut aja deh gitu ya. Karena Betul. memang dia banyak sekali pengalaman juga dan akhirnya terbukti kalau memang pendapatan pajak kita capai target begitu di tahun 2021. Jadi mungkin itu yang tepat untuk menggambarkan kegeraman pemerintah juga terkait dengan pajak begitu ya Bram. Karena pemerintah sudah memberikan kesempatan bagi pengemplang pajak di Tax Amnesty Jilid 1. Dan kali ini memberi kesempatan lagi yang kedua bagi yang masih mengemplang pajak dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Ya, betul sekali. Sudah banyak kesempatan begitu ya yang diberikan. Memang kalau kita lihat memang bagi wajib pajak ini yang belum mengungkapkan pajak sampai dengan 2015. Nah, maka Direktorat Jenderal Pajak ataupun DJP juga akan memperlakukan tarif pajak penghasilan final dari harta bersih dengan tarif 25% ya Ana, dan juga untuk badan usaha dan 30% untuk orang ataupun perseorangan. Nah, ini memang tarif tersebut juga kemudian akan dikenakan denda sanksi sebesar 200%. Nggak main-main begitu ya, sanksinya 200%. Ya. Ini mungkin bisa memberikan efek jera begitu ya. Yeah. Memang jelas pemerintah memang sudah tidak main-main karena lewat Automatic Exchange of Information atau AEOI, para pengemplang pajak akan ketahuan di mana menyembunyikan hartanya. Nah, ini seru sekali. Benar banget Anda, karena memang AEOI ini memang atau Automatic Exchange of Information merupakan sistem begitu ya, sebuah sistem yang diciptakan untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang dilakukan antar negara yang memang mengimplementasikannya begitu, dan juga AEOI juga adalah elemen penting dalam Common Reporting Standard atau CRS yang merupakan kebijakan global hasil kesepakatan antara negara yang masuk dalam anggota G20 Ana. Iya, kalau mengingat ini kan sistemnya digital begitu ya. Jadi Betul. semoga saja Tax Amnesty Jilid 2 ini dapat terrealisasi dengan baik. Dan juga paling penting ini terkait dengan cybercrime juga nih, Bram. Seperti apa nantinya supaya tidak ada penyusup-penyusup yang masuk ke dalam sistem tersebut begitu. Kita harapkan memang ini bisa sukses dan sesuai dengan target pemerintah.